Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Setia Tani TV. Baik, pada kali ini kami akan mereview pupuk-pupuk cair yang bisa menunjang pertumbuhan, kemudian menunjang buah, dan untuk menjaga kesehatan tanaman. Apa saja pupuknya bisa kita simak di review kali ini. Baik, untuk yang pertama ini adalah ada pupuk cair Manuhara. Nah, ini adalah pupuk cair yang digunakan untuk memacu pertumbuhan. Baik, apa saja sih kandungannya? Jadi, kandungannya ada N, P, dan K. Itu yang dibutuhkan sebagai kandungan utama yang digunakan untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Ada tambahan lagi, yaitu ada ketambahan GA3 atau asam gibberellat yang fungsinya adalah untuk memacu pertumbuhan. Mungkin sobat-sobat tani sekalian mungkin nggak asing lagi dengan GA3 ini. Biasanya yang ujungnya bro atau merek dagangnya Gibro lah, langsung kita ini. Nah, kemudian ada tambahan lagi perekat, kemudian ada tambah lagi anti jamur atau untuk mencegah jamur. Sudah ada tambahannya gambar tikus silang. Ini artinya bagaimana bila mana cairan ini disemprotkan ke tanaman, tikus lebih dominan tidak suka pada tanaman yang terkena semprotan produk ini. Baik, ini adalah pupuk cairnya untuk pertumbuhan. Kemudian ada lagi merek lain untuk pertumbuhan, yaitu NPK cair Intigro. Ya, itu intinya inti untuk pupuk pertumbuhan. Baik, apa saja sih kandungannya? Untuk kandungannya di sini ada N, P, K. Ketambahan kalsium, kemudian ketambahan Fe yaitu zat besi, kemudian tambahan B yaitu boron, dan tambahan Zn yaitu zinc. Kemudian ada lagi kandungan tambahannya yaitu GA3, asam gibberellat atau zat perangsang tumbuh, perekat, dan anti jamur. Tak lupa lagi ada tambahannya mencegah tikus, seperti itu. Baik, lanjut lagi kita review. Selanjutnya ada ZPT, namanya Alpha. Mungkin nggak asing ya teman-teman. Alpha biasanya adalah merek sebuah tangki semprot. Nah, kali ini Alpha ini adalah ZPT atau zat pengatur tumbuh, yang mana isinya adalah ada GA3 dan IAA. GA3 itu asam gibberellat atau perangsang tumbuh, bisa juga masuk ke buah. Kemudian IAA adalah auksin, perangsang akar dan batang. Yang mana dua kandungan tersebut bisa saling sinergi sehingga bisa memaksimalkan daya tumbuh dan daya buah tanaman. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan mereview ada namanya kalsium 99. Kalsium murni 99 ini fungsinya untuk menetralkan pH tanah yang asam, kemudian mencegah kerontokan, mencegah busuk pada buah, mencegah layu. Sehingga kalsium ini sangat dibutuhkan pada semua jenis tanaman. Karena apa? Karena tanaman itu tidak bisa tumbuh maksimal bila mana tanah itu terkena asam atau asam-asaman. Akar itu tidak akan bisa berkembang maksimal. Maka dari itu kita wajib menggunakan kalsium. Untuk merek kalsium banyak. Untuk kali ini kita akan mereview beberapa merek kalsium. Yang pertama kalsium 99. Apa saja sih kandungannya? Yang pertama CaCO3 99,70%, kemudian CaO 53,78%, kemudian ada boron 1,24%, kemudian ada V atau zat besi ada 0,05%, kemudian ada tambahan zinc 0,98%. Nah, kandungannya sudah
kategori lengkap untuk mencegah asam atau sebagai nutrisi tambahan untuk kocol di setiap aplikasi. Bisa untuk semua tanaman, untuk padi, jagung, hortikultura, bisa dicampur rabuk, bisa dikocol seperti itu. Nah, untuk kelembutannya ini sudah lembut ya teman-teman sekalian. Ini sudah 3000 mesh yang mana sudah sangat lembut, jadi tidak gampang gumpal di tank semprot bila mana mau disemprotin. Baik, selanjutnya nah mungkin sudah pada nggak asing lagi dengan pupuk yang satu ini. Ini adalah kalsium Manohara. Mungkin nggak asing lagi sobat-sobat tani sekalian dengan nama Manohara, yang mana Manohara ini adalah artis yang dipinang oleh Sultan Malaysia kalau nggak salah ya. Baik, pupuk Manohara ini adalah kalsium bor fertilizer atau kalsium boron fertilizer, pupuk kalsium plus boron artinya. Baik, untuk kelembutannya ini sudah lumayan lembut ya, ada 2500 meshnya. Kemudian untuk fungsinya kurang lebih sama seperti kalsium 99, yaitu untuk mencegah rontok, busuk, layu, kemudian menetralkan zat asam pada tanah sehingga tanaman bisa tumbuh berkembang dengan maksimal. Untuk kandungannya ada zinc 3,9%, kemudian ada CaCO3 96,11%, kemudian ada magnesium 0,95%, kemudian plus boron 6,88%. Sehingga pupuk Manohara ini lebih bagus digunakan pada fase persiapan buah karena ada boron untuk merangsang terbentuknya bunga dan buah seperti itu. Mungkin kita lanjut lagi pada produk selanjutnya. Ada lagi nih, Calbor Fertilizer Manohara Premium. Nah, ini sama seperti kalsium Manohara. Pada dasarnya kandungan utama ada kalsium, cuman kelebihannya adalah dia kalsium plus silika. Jadi silika ini fungsinya lebih kuat terhadap tanah, terutama untuk menetralkan zat asam. Kemudian bila mana disemprotkan, silika ini membuat lapisan lilin sehingga tanaman tersebut lebih tahan terhadap penyakit terutama yang disebabkan dari jamur. Kemudian dari segi kelembutan sudah sangat lembut ya. Ini sudah 4000 mesh sehingga kecil kemungkinan tersumbat di tangki. Baik, kemudian untuk kandungannya, kalsium Manohara Premium ini terkandung di dalamnya CaCO3 itu 71%, kemudian kalsium oksidanya 31%, kemudian magnesium itu 8,92%, kemudian zinc 2,8% dan boron 0,53%. Baik, seperti itu kandungan dari kalsium Manohara Premium. Untuk produk lain di sini ada nih solusi untuk meningkatkan hasil buah, yaitu KCL Dewa Dewi Merah plus perekat GA3 dan anti jamur. Kemudian tak lupa di sini juga ada gambar tikus disilang, artinya ketika tanaman sudah dikesemprot produk ini maka tikus lebih dominan tidak menyukainya. Kandungan utamanya adalah kalium oksida 60%. Jadi kalium tersebut lebih cepat diserap tanaman sehingga bisa memaksimalkan munculnya bunga dan buah pada tanaman. Untuk di padi contohnya bisa diaplikasikan pas posisi bunting muda, kemudian biah atau jebul, kemudian bisa dilakukan penyemprotan lagi bobot cangga. Jadi bisa dilakukan 3 kali penyemprotan sehingga hasilnya bisa maksimal. Mungkin seperti itu untuk KCL Dewa Dewi Merah. Produknya seperti ini.
Baik, yang terakhir ada produk perekat penembus berata. Untuk namanya yaitu sama rata, seperti slogan LA King ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rata. Nah, sama rata ini bahan aktifnya yaitu sodium lauryl ether sulfat. Nah, yang mana kandungan perekat untuk sama rata ini sudah tergolong bahan yang sudah bagus, sehingga dibutuhkan dalam penyemprotan itu minimal 0,25 sampai 0,5 cc per liter, jadi ketemunya irit. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi perekat ini fungsinya sangat strategis ya, sobat-sobat tani sekalian, yang mana perekat ini fungsinya untuk memaksimalkan daya tembus pestisida atau nutrisi atau fungisida terhadap lapisan daun sehingga lebih cepat terserap, sehingga jika kita menyemprot, nah kemudian 1 jam itu terkena hujan, itu sudah bisa terserap dengan maksimal. Jika kita bandingkan, kalau kita menyemprot tidak memakai perekat, itu walaupun jarak sudah 1 jam, 2 jam, 3 jam itu masih besar kemungkinan si pestisida tersebut tercuci atau terbilas, sehingga yang kita semprotkan adalah kita rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga. Pestisida yang kita semprotkan tidak maksimal jika kita tidak memakai perekat. Jadi sebaiknya kita dalam aplikasi segala jenis pestisida, baik fungisida, herbisida, insektisida, nutrisi, kita pakai perekat penembus berata atau adjuvan yang fungsinya sangat strategis lah, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian review dari kami channel Setia Tani TV. Mungkin jika ada pertanyaan, ada masukan, ada saran, bisa dilemparkan di kolom komentar. Kemudian jika teman-teman berkenan, jangan lupa diklik tombol like, subscribe, dan komen, sehingga kita sama-sama meramaikan channel YouTube ini, sehingga kita bisa sama-sama berkembang. Khususnya kami YouTube Setia Tani TV bisa selalu memberikan informasi-informasi terkait pertanian. Mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.